Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir, batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 bergabung mancanegara dengan grup 8 Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam masa pengenalan hakikat ketuhanan pada diri kita, sampailah kita mengenal dan mencari sifat-sifat ketuhanan pada diri kita, tentunya dalam makom rahasia. Mengenal rahasia Allah dengan wali rahasia, dengan diri yang rahasia, dibutuhkan niat yang kuat, dibutuhkan niat yang benar. Pengenalan yang lebih banyak tentang hakikat ketuhanan pada diri ini adalah salah satu yang wajib. Awalul wajibin alal insani huwa ma'rifatul illahi bi istighani. Barang siapa yang mengenal aku lebih awal daripada segalanya, maka diwajibkan terlebih dahulu dia melaksanakan mengenal aku dengan sesungguh-sungguhnya. Walazina jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Bagaimana cara kita bersungguh-sungguh? Carilah yang benar, jalan yang benar, yaitu melebur diri, karena diperintahkan untuk mencari aku pada dirimu, bukan mencari dirimu pada diriku, tapi mencari aku pada dirimu. Ini yang dikatakan man arafa nafsahu. Untuk demikian, menghindari kita mengkaji diri, kalau kita tidak mau bagaimana Allah menetapkan ketuhanannya pada diri kita sehingga kita persulit menerimanya, berarti Allah telah mengingatkan kepada kita. Apabila kita tidak ikhlas, maka Allah katakan man arafa rabbaha faqad jahilan nafsah. Apabila engkau tidak mengenalku, maka jadilah engkau diri yang bodoh. Nah, ini jangan terjadi kepada orang yang tidak ingin mengenalnya. Jangan sekali-kali kita ditimpa ayat itu, karena apabila kita tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan kita diri yang bodoh. Maka berusahalah kita bagaimana kita bisa belajar mengenal Allah.
Dengan demikian maka kita lihat segala bentuk pengenalan Allah pada diri adalah wujud. Allah mulai awal dikenal, tidak halal Allah dikenal oleh semua wujud tanpa wujudnya diri. Maka wajib kita mengenal diri adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Tentunya kita mengenal diri terlebih awal. Kenapa? Diri adalah kodrat yang kenal dengan Allah, kecuali akal dan nafsu kita yang tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Dengan demikian, pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak pentajalian terhadap bagaimana kuasa Allah pada diri, yaitu dengan mengenal hakikat alif pada diri kita. Alif adalah pernyataan satunya Tuhan di diri kita. Apa yang dikatakan satunya Tuhan? Karena Allah bersifat dua kodrat. Ada kala dalam pertama kodratnya adalah Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Dan ada kodrat yang mengenalkan dirinya Ilahinas, yaitu Tuhan dari dirimu sendiri. Maka dengan demikian kita harus melihat mana prinsip diri yang Rabbil Alamin, sifat zahir bagi Allah, dan mana diri yang hakikat Ilahinas, diri rahasia bagi Allah. Dengan dia memperlihatkan wujud ketunggalan ahadnya dengan alif, maka kita akan belajar bagaimana, apa dan tujuannya diri yang dikatakan bernama alif. Apa garis lurus itu hakikatnya alif, dan di mana alif itu pada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 4 dan grup 8 rahimakumullah. Mengenal alif itu, alif bernama alif. Siapa yang memberikan nama itu alif? Apa ada yang memberikan nama alif sehingga kita kalau melihat garis lurus itu namanya alif? Bagi orang berpikir adalah orang yang tidak ikut-ikutan. Alif kata orang, alif pula kata dia. Nah, ini orang bodoh. Tapi orang yang berpikir, dia akan mencari kenapa sampai namanya alif. Apa itu alif? Kenapa? Karena ini adalah kodrat yang disandarkan kepada diri kita. Kalau kodrat ke diri kita, masa kita tidak kaji? Mau kita kodrat yang lain diserahkan ke kita, tapi kita nggak tahu. Tentu kita harus belajar. Kalau alif apapun yang sampaikan Allah, itu adalah pengenalan tentang wujudnya sendiri. Sekarang kita belajar alif. Kenapa dia alif garis lurus? Apa penyebabnya? Dan apa nama kata alif ini? Nah, kita lihat dari hukum hijaiyah. Di situ sudah ada kata alif, alif lampak. Nah, ini pernah juga saya sampaikan, tetapi penyempurnaan, tingkat penyempurnaan ini harus benar-benar didalami. Meskipun saya sudah pernah memberikan pandangan tentang alif. Alif adalah alif lampak, yaitu alam batin atau alam rahasia. Karena apa? Karena ada fa. Kalau fa itu artinya rahasia, sifatnya sir, rahasia nur, rahasia batin, rahasia zat. Tapi makomnya rahasia. Alif zahir, kita lihat di tulisan di Al-Quran. Alif batin, tidak terlihat alif dalam bismillah, disebut ada, dilihat tidak ada. Nur kasiyah. Nur kasiyah, alif memberikan penampakan garis lurus. Tapi di dalam hakikat alif adalah wujud, asal mula, awal jadi. Nah, inilah titik awal mula jadi. Ini alif yang tidak terlihat. Nah, pecahan alif, alif bernama alif dalam bahasa Arab disebut dengan alapa. Alapa itu menyatukan. Apa yang dia satukan? Yang dia satukan adalah 3 kodrat ketuhanan.
Apa tiga kodrat ketuhanan? Nah, kita lihat di Al-Quran ada alif, lam, mim. Berarti tiga kodrat ketuhanan. Setiap kodrat ketuhanan berjumlah tiga. Setiap jumlah kodrat ketuhanan jumlahnya tiga. Nah, serba tiga. Nah, jadi yang bersifat alam 4, yang bersifat umat 7, yang bersifat hakikat 9. 1, 3, 7, 9. 5 adalah kodrat alam, 4 adalah kodrat alam. Jadi kodrat sifat rahasia bagi Allah jumlah 1, bersifat jumlah 3, ada yang berjumlah 7, ada yang berjumlah 9. Jadi 1, 3, 7, 9 itu kodrat Allah. Tapi kalau 4 dengan 5 itu kodrat alam. Nah, sekarang kita lihat. Kodrat Allah ada 2, zahir, batin, dan wujud bernama alif. Berarti 3. Nah, jadi 3 ini disatukan oleh Allah berupa sebuah kodrat zahir dan batin. Mana yang zahir dikumpulkan menjadi zahir 1, mana yang batin dikumpulkan menjadi 1. Yang dikumpulkan menjadi 1, 3 kodrat tersebut. Ada yang menjadi zahir, dikumpulkan 3 kodrat, ada juga yang menjadi batin. Zahir dikumpulkan menjadi batin, dengan batin menjadi 6. Kalau dia sudah jadi 6, maka ada suatu kekuatan yang terlihat, yang merupa, yang timbul setelah 3 ini dipertemukan. Yang timbul inilah yang bernama alif, atau dikatakan alam batin Allah, atau disebut alam rahasia. Alif, lam, fa. Kita percontohkan begini. Kalau fa itu adalah tajalli batinnya Allah, tajalli sir, tajalli rahasia, ya. Nah, contoh fa'buduni. Nah, kita lihat surat Toha 14, ya kan? Nah, innani anallah fa'buduni. Nah, bukan ma'budu. Kalau ma'budu itu adanya pada amaliyah, menyembah. Nah, ya kan? Menyembah. Nah, wa an ya'buduna hadza siratim mustaqim. Sembahlah aku itu jalan yang lurus. Ma'buduna. Tapi di surat Toha 14 itu fa'buduni. Nah, menyembah juga nama panggilannya sama, tapi hurufnya sudah berbeda. Bukan ma'buduni, tapi fa'buduni. Artinya penyembahan itu tingkat rahasia. Nah, bukan tingkat amaliyah, tetapi tingkat rahasia. Nah, sekarang kita akan perkenalkan mana yang dikatakan alafa atau alif, mengumpulkan 3 perkara zahir, 3 perkara batin, dikumpulkan 3 menjadi 6 ini dilihat menjadi 1 bernama alif. Kenapa? Tidak mungkin dia kalau tidak dikumpulkan jadi 1 dari 6 tadi, maka dia bernama alif. Kalau tidak dikumpulkan, namanya pasti 6 juga banyaknya. Nah, tetapi karena dia disatukan menjadi 1, 6 tadi, 3 zahir, 3 batin, itu yang diberi nama 1. Namanya kumpulan batin dinama alif. Alif itu nama hakikat batin dari seluruh alam. Nah, gitu. Jadi alif itu nama batinnya seluruh kodrat, atau seluruh alam, atau seluruh kodrat. Nah, kita akan belajar memperhatikan asal usul dari
sebuah kodrat alif. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke papan tulis, ini baru kodrat alam ya jamaah, belum alif yang bertajali ke dalam diri, ya, dan bertajali ke dalam alam. Ini belum kaji tajali, tapi diperkenalkan zahir batin, ya, itu dikatakan diperkenalkan lebih awal sekarang. Kalau jatuh dia ke diri bersifat batin, jatuh ke alam bersifat zahir, namanya zahir batin. Tetapi karena batin ini adalah kodrat Allah pada manusia. Tetapi kalau ini kita kaji ke tingkat zahir batin, mana yang menjadi zahir, mana yang menjadi batin, ini akan kita pelajari. Nah, perhatikan ke papan tulis, kita akan melihat kepada kodrat di tempat belajar kita, ya, tempat belajar kita pada wujud alif gitu di papan tulis. Bagaimana kita bisa melihat dan mempelajari. Nah, coba diperhatikan dengan baik para jemaah. Di papan tulis sudah ada sebuah tulisan garis lurus. Nah, kita pelan-pelan aja belajar, bisa disimak baik-baik ya. Nah, di sini sudah ada garis lurus, ya. Nah, di garis lurus ini umat Islam itu mengenal dengan nama alif. Entah di mana dia tahu namanya alif, tapi dia tahunya kalau sudah ditulis begini, seluruh umat Islam kalau ditanya ini apa, jawabannya pasti alif. Tapi dia tidak tahu alif itu dalam bahasa Arab. Nah, ini dikenal dengan bahasa sifat amaliyah dari umat, sering menamakan kodrat ini dengan nama alif. Nah, ya, sering dia menyebut kodrat ini disebut dengan alif gitu ya. Nah, ini sering kemanapun orang akan bilang ini alif. Nah, ini ya, ini pasti dia bilang apa ini? Ini huruf apa? Alif. Nah, pasti dia bilang begitu. Alif ini berasal dari kata alafa, ya. Nah, disebut dengan alafa. Nah, alafa ini artinya menyatukan, ya. Ini nama alafa, artinya menyatukan. Nah, ini yang dikatakan alafa. Dia menyatukan. Apa yang dia satukan? Nah, ini yang akan kita jadi terangkan nanti, ya. Nah, 3 kodrat Allah katakan tadi, 3 pada zahir, 3 pada batin. Nah, ya, 3 pada zahir dan 3 pada batin. Nah, kita lihat mana yang zahir, 3 pada zahir dan 3 pada batin tersebut. Nah, kita lihat di ujung alif ini kenapa ada seperti itu, ya. Nah, banyak kita lihat di alif itu ada seperti itu. Nah, karena di sini maka Allah katakan, kalau kamu ingin belajar tentangku, kenalilah alif itu lebih dalam. Nah, ini tingkat rahasianya. Di sini ada 3 wujud. Ya, ini rahasianya. Ini ada 3 wujud. Nah, yang ada di 3 wujud ini pada awalnya adalah menjadi satu makom. Nah, ya, satu makom. Ini awalnya. Jadi ini kita harus kenal. Ini yang dikumpulkan oleh Allah akan menjadi satu, ya. Ini akan menjadi satu di dalam satu wujud. Nah, ini akan menjadi satu dia nanti. Jadi, nah, ini dikatakan dengan wujud, ya. Nah, ini dikatakan dengan wujud. Nah, ini dikatakan dengan wujud. Nah, ya, dikatakan dengan ini maujud. Ah, ya, maujud. Nah, ini yang 3 ini. Jadi kita lihat ada
sifat zahir dari yang tiga itu. Ya. Nah, ada yang bersifat zahir dan ada yang bersifat batin. Nah ya, ada yang bersifat batin. Nah gitu ya. Ada yang bersifat batin. Nah, mana zahir, mana tiga yang bersifat batin? Kita lihat di sini. Ya. Di sini adalah zahir. Di sini ada tiga bersifat zahir. Nah, kita lihat jemaah ya. Di sini ada tiga. Nah, mana yang tiga bersifat zahir bagi Allah? Nah, ini yang pertama disebut dengan nur. Ya. Nah, yang kedua disebut dengan zat. Yang ketiga disebut dengan batin. Nah, ini nanti saya terangkan ya. Yang ketiga disebut dengan batin. Nah, ini yang zahir ya. Ini yang zahir bagi Allah. Nah, ini zahirnya. Sifat zahir itu. Ya. Nah, bagaimana dengan sifat batin? Nah, kita lihat yang bersifat batin. Apa saja yang dikatakan bersifat batin? Maaf kalau terhalang sebentar. Di sini ada tiga ya. 1, 2, 3. Nah, 3. Di sini juga ada 3. Ya. Di sini juga ada 3. Nah, itu bersifat zahir. Ini yang bersifat batin. Nah, ya. Mana yang bersifat batin di sini? Nah, ya. Nah, kita lihat nih. Mana yang 3 tadi? Nah, di sini ada sir. Ya. Nah, di sini sir, di sini juga ada batin, cuma batinnya tingkat rahasia. Batin, di sini ada hayat. Ya. Nah, begitu. Nah, ini yang 3 pada zahir dan 3 pada batin. Nah, dihitungkan jumlahnya berapa? Ini kan jumlahnya 7. Nah, ya. Ini jumlahnya 7. Nah, kalau yang 7 berarti 3, 3, 6 dikumpulkan menjadi 1, ya. 7, 7, 6, 3, 3 dikumpulkan menjadi 1. Nah, dikumpulkan menjadi 1. 3 tambah 3, 6. Nah, 6 ini kalau dia bertemu, nah inilah yang dikatakan alapa, alif menjadi 1. Nah, yang menjadi 1 inilah yang disebut dengan alif. Nah, ini 3 dia. Jadi penyebutan ketiga-tiganya disebut dengan alif. Nah, itu yang dikatakan dengan alif. Ya. Nah, alif atau disebut dengan rahasia. Ya. Nah, rahasia. Itu yang disebut dengan alif. Nah, kalau apa rahasianya? Dikumpulkan 3 menjadi 6. 6 ini ditambah 1, ya, ditambah 1, yaitu dikumpulkan menjadi 1. Itu namanya hayat, ya. Hayat itu hidup, ya. Nah, itulah alif. Nah, ini yang dikatakan alif. Dikumpulkan menjadi 1. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 7. 7 artinya adalah sifat.
Ada disebut dengan sifat. Kalau yang nyatanya zahir itu bernama aftar, ya. Nah gini ya, aftar. Yang batinnya bernama badal, ya. Aftar dan badal, atau dikenal dengan ahad, ya. Ahad pada zahir, wahid pada batin. Nah, kan cukup jelas itu jemaah, ya. Nah, seperti ini. Inilah yang menjadi kodrat diri kita. Ya, inilah yang akan menjadi diri sifat. Nah, ini kesimpulan semua ini yang berjumlah 7 tadi, bertajali dia menyatu. Ini yang disebut dengan perjalanan batin atau dikatakan dengan Al-Fatihah. Nyambung kan maksudnya? Nah, inilah yang akan bertajali Al-Fatihah diri, ya, atau disebut dengan tajali diri, ya. Nah, ini yang dikatakan Fatihatun Nasun. Fatihatun Nasun. Nasun itu artinya tajali diri rahasia atau tajali diri batin. Fatihatun Nasun. Nah gitu. Tidak perlu lihat saya, kalau ada yang menanyakan silakan aja langsung aja. Nah seperti itu. Jadi bisa sebelum ini dihapus, nanti di screenshot ya, di screenshot di HP-nya. Nah gitu. Nanti kalau tajalinya belakangan. Jadi sekarang ini kenal di ma'rifah dulu. Ma'rifah atau pengenalan harus jelas dulu. Ini kayak gini nih, ya. Nah, wujud dan maujud. Nah ini harus jelas. Ya. Nah, ini diperhatikan. Nah, jadi dengan adanya alif ini dia bernama alafa karena dia menyatukan apa yang dia satukan menjadi satu. Inilah wujud dan maujud. Apa itu wujud dan maujud? Wujudnya zahir, aftar, nur zat batin. Apa itu wujud? Itulah batin, hayat batin, sir, rahasia. Dipertemukan apakah dia 6 buah? Tidak, dia menjadi satu. Berarti hidup berkumpul menjadi satu energi, sebuah kekuatan. Apa namanya? Alif. Artinya apa? Kumpulan batin. Oh, gitu. Ya. Nah itu. Jadi dia menjadi kumpulan batin. Nah inilah yang terjadi, bertajali, berdiri, berupa diri pada kodrat Al-Fatihah. Nah, makanya dia menjadi 7 kodrat, ya. Dia menjadi 7 kodrat. Nah, gitu. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Nah, ini namanya diri sifat. Nah, diri sifat inilah yang dikatakan dengan diri Al-Fatihah. Nah, gitu. Jadi inilah bentuk pengenalan terhadap rahasia Allah pada kodrat alif. Nah, gitu ya. Jadi Fatihatun Nasun
atau diri batin. Jadi silakan dilihat mana yang akan menjadi pertanyaan nanti. Silakan dipelajari. Jadi dengan 3 kodrat tersebut dia sudah menjadi 3 zahir dan 3 batin. Nah, apa yang jatuh menjadi zahir yaitu nur zat batin. Mana yang jadi batin? Hayat, batin, sir. Nah, hayat itu kehidupan, batin itu adalah wujud yang tak terlihat, sir itu rahasia. Nah, sementara nur hayat, nur ini adalah penampakan kehidupan. Zat adalah kodrat. Nah, batin adalah wujud awal. Nah, kalau di orang adanya ini di kolbi, ini di rohani, dan ini di dalam jasmani. Nah, gitu. Ini yang jadi tubuh. Ya, yang zahir itu yang menjadi tubuh. Perhatikan banget itu. Ya. Nah, ini yang wahid. Wahid itu golongan, wahid itu juga golongan batin. Disebut badal. Nah, kalau zahir golongan aftar atau ahad. Ahad. Jadi satunya itu beda-beda. Ya. Satu di jalan Allah bukanlah satu, satu di jalan Allah adalah alafa yang dikumpulkannya menjadi satu. Jadi satu di jalan Allah adalah tunggal. Tapi kalau satu di dalam kodrat Allah ada 3. Nah gitu. Jadi kalau kita melihat ada jam 13 dengan jam 1 sama. Nah, kalau kita bisa melihat mana yang 1 dalam jam 3, nah itu sholat zuhur. Jumlahnya 4. Nah, itu makanya ada angka 13, jam 13. 1 dan 3. Ada yang 1 dalam 3 kodrat. Nah, gitu. Menjadi 4. Nah, itu pengembangannya, tapi itu nanti ya. Sekarang ini yang diperlihat dulu, ini yang dilihat. Nah, jadi yang 1 inilah makom, inilah usul, inilah hayat. Sama kayak gini ini sama ini tulisannya. Ya, yang ini yang hayat. Nah, gitu. Jadi kalau kita belajar bagaimana tajalli alim masuk, nah nanti dia akan disinilah tajalinya semua. Nah, kalau dia yang masuk lewat ubun-ubun dan dia berdiri berbentuk diri, itu dijata jali. Tapi wawasannya harus kita kuasai terlebih dulu. Ini yang harus dikuasai. Gitu ya, Pak. Nah, itu makanya alafa. Alafa adalah mengumpulkan. Nah, yang mengumpulkan. Jadi satunya di kodrat itu, di tauhid itu, satu yang dia maksud satu itu adalah dikumpulkan menjadi satu. Gitu. Itu yang dikatakan satu. Nah, disinilah awal wujud satu itu. Ya, wujud satu itu datangnya di sini. Ya, nah, inilah wujud satu tadi. Nah, ini yang menjadi wujud satu. Nah, ini, ya. Ini yang menjadi wujud satu tadi yang akan bergabung dengan 7. Berarti kalau kita kembangkan maka dia akan menjadi kodrat diri. Oh, kok bisa? Ya kenapa tidak? Falakiyahnya sudah menerangkan, yaitu 1 ditambah 7 menjadi
8 ya. Nah, 8 ini kan sudah kodrat kita yang berujung 20 gitu. 20. Nah, ini kan kodrat manusia. Nah, ini. Itu sudah kodrat manusia. Nah, inilah yang akan menjadi diri sifatnya nanti. Begitu jemaah ya. Jadi biar paham. Paham? Jadi kita coba diperhatikan mana yang kurang paham nanti. Nah, itu yang akan ditanyakan. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu alif. Nah, gitu ya. Kira-kira jemaah. Insyaallah ya. Udah. Di screenshot biar bisa menjadi catatan ya. Di screenshot aja. Di screenshot ya jemaah. Nah, baik. Jemaah semuanya. Nah, silakan kalau ada yang muzakarahnya kita buka biar bisa kalau ada yang ditanyakan. Salu zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Silakan juru tablik untuk Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Begitu juga para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia, rahmat dan hidayahnya yang dapat kita berkumpul di majlis yang berkah ini. Terima kasih Buya atas penyampaiannya. Topik mengenai pengenalan alif atau kesempurnaan alif, iaitu alif berasal daripada alafah yang menyatukan 3 kudrat zahir, 3 batin dan 1 alif, iaitu 7 sifat bertajalli, boleh dikatakan Al-Fatihah Nasun. Untuk para jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam Saleh. Lanjut dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu, bahagia bersama keluarga. Amin. InsyaAllah. Amin, insyaallah. Pertanyaan saya Buya, apakah di sini yang dikatakan makomnya Ahmad Buya? Ya, sementara kita tak melihat ke situ dulu karena dia belum ada asmanya. Karena kita belum kaji hak pada tu asma. Nah, nanti kalau kita sudah bertajalli pada kodrat diri, barulah kita muncul pada asma. Kalau ini kita ni tengok ini adalah wujud sebelum asma itu ada. Jadi maka tak ada kata asma, tak ada kata Adam, tak ada kata Muhammad. Ya, tak ada pada nama sekalipun. Nanti ini kita tajuk ni kepada arah usul, asal usul. Macam tu. Faham ke, Imam? InsyaAllah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Maaf, dipersilakan Pak Imam Pak Manbayu lanjut dengan soalannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ya, baik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya, 3 zahir, 3 batin. Ya. Berarti 3 zahir 3 batin ini dia akan menjadi nyatanya alif. Macam itu ya. Iya, betul. Coba boleh diulang balik ya. Iya. Kalau 6 kodrat menjadi satu, mana yang kita tajuk nama dia? Nah, ini kan nggak mungkin salah satu dapat nama, tetapi menjadi satu nama kumpulan batin. Nah, kumpulan batin itu disebut asmanya alif. Alafa mengumpulkan alif menjadi satu nama. Nah, jadi mana hayat alif itu? Nama hayat alif itu adalah yang ketujuh, namanya alif. Nah, alif itu yang nama yang ketujuh. Gitu, macam tu. Jadi alif itu yang ketujuh. Ini semua jadi alif. Gitu. Jadi 3 pada zahir, 3 pada batin dikumpulkan. Nah, 1 yang zahir bernama ahad, pada ahad, yang kedua pada abtar. Ahad itu abtar, batin itu badal. Abtar. Nah, ya. Atau wahid dengan badal. Wahid dengan ahad, abtar dengan badal, zahir dengan batin. Nah, ya macam tu. Berarti ya, apabila sudah nyata alif itu berarti sudah nyata yang 3 zahir 3 batin bu ya di alif bu ya. Iya. Iya, betul. Jadi yang wahid golongannya batin, kalau di diri jatuhnya namanya ke rohani. Nah, kalau ahad ini ke jasmani. Nah, di jasmani ada 3. Apa yang 3 dalam jasmani ini? Jasmaninya Allah itu zahir nurzat batin. Nah, jadi kalau 3 ini kita lihat adalah zahirnya Allah. Nah, ini batin bagi Allah, hayat batin sir. Nah, ini di dalam batin ini, di dalamnya lagi ada sir. Nah, di zat ini, dalam zat ini ada batin. Nah, batin apa yang dalam zat ini? Itu ruh yang ditiupkan. Nah, ini nanti dikembangkan ke situ. Nah, di dalam nur ini jasad. Apa sebetulnya nur ini dalam jasad? Adalah hayat atau hidup. Gitu, paham? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini akan dipelajari oleh grup 4 dan 8 mancanegara dan Singapura, dihayati dan dipelajari betul-betul. Nanti tajalinya ini akan masuk pada tayangan berikutnya, pelajaran berikutnya. Begitu, paham? Karena ini harus betul-betul dihayati, ya, betul-betul dikuasainya, insya Allah. Jadi harus dikuasai sekali. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Masih ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dengan batin zat sir tadi, hayat, Ya. badal. Okey, dia bermula kepada alam dia, batin zat nur. Apabila bertemunya dan berpadunya, barulah cukup dia menjadi satu hayat yang dinamakan alif tunggal. So,
Terwujud dia. Jadi kalau pertemuan 3 campur 3 tu tadi kita dah faham satu. Jadi dia tak nampak batin zat sir, batin zat nur lagi atau macam mana Buya? Ya sudah, kita lipat aja ini ketiga-tiganya. Nur ketemu hayat. Zat InsyaAllah. ketemu batin. Sir ketemu batin, ketemu sir. Ya, itu makanya saya kasih paham ini dalam seminggu supaya awak tu bisa tengok dia jadi diri itu macam mana jadi diri dia. Tentu. Ya. Awak buka pelajaran macam ni, awak tengok, nah ini menjadi diri daripada diri ini. Nah, mana daripada batin kita tengok, ini dari kumpul jadi diri. Nah, kenapa alif tu macam tu dia wujud padanya lurus pada bengkok di atas? Karena ada 3 perkara wujud. Nah, inilah yang akan menjadi satu. Jadi, inilah yang akan menjadi satu. Nah, itu apa yang menjadi satu 3 tu? Nah, 3 zahir, 3 batin. Nah, itu. Nah, itulah yang akan, kalau dia sudah jumlah dia itu 7, berarti dia itu tajalli batin. Nah, kalau dia itu tajalli batin, itulah daripada kata nama Al-Fatihah. Itu tajalli batin. Fatihatun nasun. Nah, kalau ini jadi satu, inilah daripada Fatihatun nasun. Nah, nanti minggu depan setelah kita pelajari semua, kita tengok ni pelajari, oh macam inilah saya jadi ini. Macam inilah kodrat saya ni. Nah, nanti kita akan terjadi 2. Yang satu alif yang nyata dia akan menjadi Rabbil Alamin, yang tak nyata dia akan menjadi Ilahin Nas pada pelajaran berikutnya nanti. Faham? Nah, macam mana dia hadir nanti, macam mana masuknya, macam mana keluarnya. Setelah kita ini benar-benar faham lah. Seminggu ini kita tengok lah, sepekan ini kita tengok ni semua ni. Ya. Pelajaran ni. Oh, macam inilah zahir batin. Oh, inilah aftar. Oh, inilah badal. Oh, inilah macam ni. Kita kumpul daripada 3 ni, rupanya ada rahsia dalam rahsia juga. Ini kan nur, hayat. Oh, jadi nur itu bukan cahaya. Pantaslah hidup. Rupanya dalam nur ni ada hayat. Nah, kan macam tu ni. Jadi lebih kita betul-betul pelajari. Ya, paham ya? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Baik, insyaAllah. Masih ada bertanya lagi? Baik. Jadi kalau tak ada bertanya lagi, tak apa. Nanti saya akan kembali 10 menit lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.